Perkenalkan, nama saya Putra Satya Maharani dari kelas 1 dengan NIM 208820103 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi dan teman-teman mohon disimak ya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan memakai metode langsung, di mana metode langsung merupakan suatu model pembelajaran dari pendekatan teacher center. Dalam menerapkan model pembelajaran langsung, guru harus mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara bertahap. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita belajar melalui Zoom ya. Ibu di sini akan menjelaskan tentang teks deskripsi ya teman-teman. Sebelum Ibu menjelaskan teks deskripsi, Ibu ingin mengasih tahu bahwa ada salah satu lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Jadi lagu ini itu lagu Rayuan Pulau Kelapa ini mengandung teks deskripsi teman-teman. Jadi mengapa dia mengandung teks deskripsi? Karena lagu ini tuh menjelaskan tentang keindahan dan keelokan Indonesia. Apakah sudah ada yang tahu lagunya? Jika ada yang belum tahu, bisa nanti ya selesai dari Zoom ini kalian nonton di YouTube. Oke, Ibu izin share screen ya. Baik, kita lanjut. Untuk share screen-nya, kita lanjut langsung ke pengertian teks deskripsi ya. Jadi, teks deskripsi adalah suatu bentuk tulisan atau peristiwa tertentu yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca dan pendengar secara jelas dan terperinci. Sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh si penulis. Jadi, teks deskripsi ini tuh penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Misalnya, kalian itu habis pulang dari Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Kalian menjelaskan bagaimana keindahan Candi Borobudur itu. Contohnya seperti ini. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini seperti piramida atau bangunan lima segi empat. Candi ini mempunyai banyak relief dan stupa karena kemegahan candi tersebut membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjunjung tinggi. Bahkan dari kejauhan tampak jelas akan pesona candi ini. Jadi seperti itu teman-teman contohnya. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ada ciri-ciri teks deskripsi, ada 3 poin. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa
objek atau benda yang digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan lain sebagainya. Nah, dari indera-indera tersebut ada contohnya, teman-teman. Jika ada yang bisa memberikan contoh, Ibu persilakan ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Ibu. Oke, baik Farha. Untuk ciri-ciri teks, yang pertama ada penglihatan. Contohnya seperti ketika saya melihat bunga mawar, saya menjelaskan bahwa bunga mawar adalah bunga yang kelopaknya berwarna-warni, ada warna merah muda, merah darah, kuning, dan putih. Bunga mawar terdiri dari 5 helai kelopak mahkota. Untuk pendengaran, contohnya, saya sedang mendengarkan teman saya membaca puisi. Saya bisa mendeskripsikan seperti berikut. Teman saya yang bernama Sylvie ini memiliki suara yang lantang jika membaca puisi. Berikutnya penciuman. Contohnya, saya mencium aroma bunga dengan aroma yang harum. Saya menjelaskan bahwa bunga ini aromanya sangat harum. Untuk pengecapan, contohnya seperti saya merasakan makanan yang rasanya begitu pedas. Itu penjelasan dari saya. Baik, betul sekali Farha. Terima kasih ya untuk memaparkan contohnya. Sekarang ke poin ketiga, yaitu bersifat fisik atau sifat asli. Bisa memberikan contohnya? Saya, Bu. Ayo, siapa? Misalnya, Baik. Kalian bertemu dengan seorang nenek-nenek, kemudian kalian menjelaskan bahwa ada seorang nenek-nenek yang jalan sambil bungkuk. Nenek itu mempunyai kulit sawo matang berwarna putih. Baik, betul sekali Repi. Terima kasih untuk contohnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang di sini ada tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami si penulis. Yang kedua, bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu seperti objek tempat atau orang tertentu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita mempersingkat waktu ya teman-teman. Ciri-ciri teks deskripsi ya sekarang. Ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Itu seperti ini. Ketika melihat hewan. Contohnya hewan kucing. Terus kalian menjelaskan hewan tersebut itu berwarna putih, matanya berwarna biru, dan lain sebagainya. Jadi di situ warna juga harus dirincikan, jadi harus ada kata-kata khusus. Gitu teman-teman. Terus poin yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya gini, ibuku orang yang sangat baik, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, tiap kalimat ke kalimat ada kesinambungan yang menceritakan tentang ibu. Jadi, itu lebih konkret. Untuk poin yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, gunung itu indah, benar-benar mengagumkan.
Nah, untuk yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Kita memakai contoh majas hiperbola ya teman-teman. Contohnya gini, gedung-gedung yang di Jakarta itu sangat mencapai langit. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor 5, menggunakan kalimat rincian. Contohnya, kita ambil terumbu karang. Terumbu karang itu berwarna-warni. Jika kita menjelaskan seperti ini, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, dan lainnya. Di situ kita menyebutkan terumbu-terumbu karang itu. Dan yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah mendengar dan merasakan yang dialami si penulis. Jadi ketika ada yang mendeskripsikan sesuatu, kalian berusaha untuk membayangkan dan merasakan yang sedang teman-teman kalian deskripsikan itu. Terakhir ada 7. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Seperti kucingku, ada lagi ibuku. Itu contoh-contoh ciri-ciri teks deskripsi dan contoh-contohnya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini itu ada jenis-jenis teks deskripsi. Jadi jenis-jenis teks deskripsi itu ada 2, deskripsi sugestif dan deskripsi ekspositoris. Maaf teman-teman. Deskripsi sugestif yang pertama. Deskripsi sugestif, penggambaran sebuah pengalaman atau peristiwa yang menciptakan sebuah kesan yang digunakan oleh si penulis adalah kata-kata yang menggambarkan sifat, watak, ciri dari sebuah objek tersebut, hingga mampu menciptakan sugestif yang tertentu atau sebuah penghayatan kepada pembaca. Nah, deskripsi sugestif itu ada contohnya loh. Apakah ada yang bisa untuk memberikan contohnya? Saya, Bu. Baik, Repi, saya persilakan. Contohnya adalah hari ini adalah hari pertama saya mengunjungi museum. Saat sampai di museum, saya diperkenalkan dengan pemandu yang akan mengantarkan dan menjelaskan objek-objek yang ada di museum itu. Pemandu itu terlihat bersemangat menyambut saya dengan kumis yang setebal ilalang. Dia tersenyum membuat saya semakin bersemangat. Baik, Repi, terima kasih. Itu contohnya ya, untuk contoh teks deskripsi sugesti. Untuk slide berikutnya itu ada deskripsi ekspositoris. Nah, yang terakhir ini ada deskripsi ekspositoris. Jadi, deskripsi ekspositoris ini tipe cerita yang menjelaskan, menerangkan, menerangkan satu topik yang berbentuk info dengan urut, terang dan detail, dan mempunyai tujuan untuk memberi info sejelas-jelasnya kepada pembaca. Contohnya itu kayak seperti pembuatan tempe. Itu kan berurutan ya teman-teman ya. Contohnya gini, proses pembuatan tempe terhitung sederhana. Pertama-tama, cuci dahulu kacang kedelai, lalu kupaslah kulitnya sehingga kedelai dibilas dan direbus kembali dengan air. Setelah selesai ditiriskan, kedelai lalu ditaruh di atas tampak, lalu dimasukkan ragi ke dalam kedelai dan diaduk secara merata. Jika sudah merata, masukkan atau bungkus dengan daun pisang atau kantong plastik dengan ketebalan sesuai selera. Seperti itu teman-teman. Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu.
Baiklah, kalau kalian sudah paham, ya alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Eh, Jika sudah paham, kita tutup saja ya Zoom kali ini. Semoga bermanfaat pembelajaran teks deskripsi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama.